Film dimulai dengan keadaan yang mencekam di mana ada seorang dokter bernama Yang Gisu yang berusaha menghidupkan lagi mendiang putrinya, dan selama bertahun-tahun dia sudah melakukan banyak eksperimen hingga menjadikan hewan-hewan reptil seperti kadal, ular, dan buaya darat sebagai objek percobaannya. Selain itu, dia juga terpaksa membunuh asistennya yang menghalangi penelitian ini. Padahal, Gisu memang harus dihentikan karena dia telah melanggar aturan pemerintah dan juga rumah sakit. Namun, bagusnya dia tidak melanggar aturan pemilu. Tapi setelah melakukan itu semua, dia akhirnya berhasil menghidupkan putrinya meskipun belum pulih sepenuhnya dan hanya bisa buka tutup mata saja. Tidak berselang lama, atasannya datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkapnya. Tapi sebelum itu terjadi, Gisu menyuntikkan serum hasil eksperimen ke tubuhnya sendiri karena dia ingin membuktikan bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Melihat itu, para pasukan khusus pun langsung menangkapnya karena Gisu semakin terlihat seperti orang yang gila kekuasaan. Namun, tiba-tiba tanpa adanya prediksi BMKG, terjadi gara-gara gempa besar itu seluruh kota hancur berkeping-keping dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak. Tapi tidak lama setelahnya orang-orang baru tahu kalau gempa itu terjadi di seluruh dunia, atau dengan kata lain, kejadian ini adalah pemanasan sebelum kiamat datang 3 tahun kemudian. Dunia sudah berubah total di mana populasinya menurun drastis karena terjadi kemarau panjang dan kelaparan karena setelah gempa besar semua sumber air dan makanan telah habis sehingga manusia harus bertahan hidup dengan segala cara, bahkan ada yang terpaksa menjadi kanibal. Akan tetapi, sebagian orang mencari makan dengan berburu binatang buas seperti yang dilakukan oleh pemuda bernama Jiwan. Di sini, dia terlihat sedang membidik seekor buaya darat yang berukuran sangat besar dengan sebuah panah api. Ketika buaya itu sudah tumbang, Jiwan mendekatinya secara perlahan untuk memastikan lagi kalau binatang sasarannya benar-benar mati. Tapi ternyata buayanya masih hidup dan langsung mengejar Jiwan. Saat itu juga, tidak berselang lama, ada seorang bapak-bapak yang saya kenal sekali tiba-tiba menarik buntutnya dan langsung bergelut dengan binatang buas tersebut. Bapak-bapak brutal ini adalah the one and only Ma Dong-seok alias Mamang Donli yang memerankan tokoh bernama Namsan di film ini. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang gadis cantik bernama Suna dan walaupun tidak mandi selama 3 tahun, tapi dia tetap glowing dan enak untuk dipandang di gubuknya yang sederhana. Suna tinggal bersama sang nenek yang selalu menjaganya, enggak kebalik. Tuh, terlebih lagi, seluruh keluarga mereka telah tewas akibat gempa besar 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Suna harus bertahan hidup dengan neneknya hingga mereka sampai di sebuah desa yang warganya saling membantu satu sama lain. Selain itu, mereka juga membuat alat penyaring air kotor yang bisa digunakan oleh semua penghuni desa. Dan bahkan mereka juga membuat pasar untuk jual beli bahan makanan seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Jiwan. Mereka ini kayak pedagang kaki lima lahya. Dan di sini mereka bertahan hidup dengan menjadi tukang daging, dan kali ini mereka berdua sedang menjual daging buaya yang baru saja mereka tangkap. Tapi karena sistem keuangan dunia telah hancur, mereka kembali menggunakan sistem barter seperti zaman dulu. Dan karena sistemnya adalah barter, artinya benda seperti emas sudah tidak ada harganya lagi. Maka dari itu, Namsan menolak perhiasan milik salah satu janda yang ada di sana yang ingin membeli buntut buaya lezat kok mau ditukar sama emas yang benar aja rugi dong. Tidak berselang lama Suna dan neneknya datang untuk membeli daging kepada Namsan dan Jiwan, membawa hasil tukarannya dalam bentuk beberapa botol air bersih yang sangat dibutuhkan oleh Suna dan neneknya. Meskipun keadaan pasca gempa besar sangat sulit, solidaritas antar warga desa terjaga dengan baik, dan mereka saling membantu untuk bertahan hidup. Saat itu, terdengar kabar bahwa ada sebuah kelompok preman yang menguasai sumber air terakhir yang masih bersih di wilayah itu. Kelompok ini memaksa warga desa untuk membayar mahal atau bahkan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan akses air bersih. Kondisi semakin memburuk ketika para preman tersebut mulai mengeksploitasi warga desa secara brutal. Namsan, Jiwan, dan beberapa tokoh utama lainnya di desa memutuskan untuk bertindak. Mereka merencanakan sebuah operasi penyelamatan untuk merebut kembali kontrol atas sumber air bersih tersebut dari tangan para preman. Suna, meskipun awalnya ragu, juga turut serta dalam misi tersebut untuk melawan ketidakadilan dan perlakuan kasar terhadap warga desa. Dengan keberanian dan kerja sama yang kuat,
akhirnya mereka berhasil mengalahkan para preman dan mengamankan sumber air bersih untuk kepentingan bersama. Kemenangan ini membangkitkan semangat dan harapan baru bagi warga desa, bahwa meskipun dalam kondisi sulit, mereka masih bisa bersatu dan melawan untuk mempertahankan hidup dan martabat mereka. Film ini menggambarkan tidak hanya tentang kekuatan manusia untuk bertahan dalam situasi ekstrim, tetapi juga tentang pentingnya solidaritas, persatuan, dan perjuangan melawan ketidakadilan demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Setelah berhasil merebut kembali kontrol atas sumber air bersih, warga desa merayakan kemenangan mereka dengan penuh kegembiraan. Mereka menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan solidaritas mereka, dan bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi tantangan apapun yang dihadapi. Namun, keberhasilan mereka tidak datang tanpa pengorbanan. Beberapa anggota kelompok penyelamat terluka dalam pertempuran melawan para preman, dan pemulihan mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, semangat untuk membangun kembali desa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Setelah situasi kembali tenang, warga desa bersatu untuk membangun sistem keamanan yang lebih baik dan mengatur penjagaan terhadap sumber air bersih agar tidak terjadi penyerangan serupa di masa depan. Mereka juga mulai bekerja sama untuk mengembangkan proyek-proyek untuk meningkatkan infrastruktur dan ekonomi desa mereka, dengan tujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua. Suna, Namsan, Jiwan, dan yang lainnya yang menjadi pahlawan dalam perjuangan tersebut dihormati oleh seluruh desa. Mereka menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan, dan cerita tentang pengorbanan dan kemenangan mereka diwariskan dari generasi ke generasi sebagai inspirasi bagi warga desa untuk tetap bersatu dan berjuang demi keadilan dan kemakmuran bersama. Meskipun tantangan dan rintangan mungkin muncul di masa depan, warga desa telah menunjukkan bahwa dengan persatuan dan tekad yang kuat, mereka dapat mengatasi segala hal. Tetap ikuti channel ini untuk mendapatkan lanjutan dari film ini karena saya akan menulis dulu ceritanya sebelum lanjut menceritakan kenapa kalian semua. Jangan lupa ngopi dan makan karena yang menang tetap 02. Terima kasih.